Modiar, boroknya dibongkar oleh 3 menteri Jokowi. Anies batal dong jadi presiden. Umpamanya tadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, kemudian juga opsi dari belanjanya untuk bagaimana menggunakan setiap rupiah itu diukur untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan. Saya berikan contoh misalnya di DKI, yang namanya mata anggaran itu 57.000. Kalau ada yang bayar 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Jadi ini memang sudah direncanakan, dan ketika itu tidak terpantau dan lolos, itu kan ketika dilakukan pengadaan kan sah, karena dia sudah resmi menjadi dokumen APBD. Nah, ketika sah dan itu dibelanjakan, itu secara akuntansi itu sudah tidak bisa dipermasalahkan. Itu yang menyebabkan sebenarnya perencanaan korupsi ya modusnya semacam ini. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Orang itu bisa kerja atau tidak memang akan terbukti, terutama ketika ada kondisi bencana atau darurat, seperti saat bencana banjir dan wabah corona sekarang ini, yang benar-benar kerja. Apalagi seorang kepala daerah, akan kelihatan hasil kerjanya. Ingat, hasil kerja nyata pasti tidak akan sia-sia. Sekecil apapun jenis pekerjaan itu, pasti akan membuktikan performa si kepala daerah tersebut. Kalau urusan banjir sih bukan perkara kecil sebenarnya, karena mempengaruhi hajat hidup warga Jakarta dan daerah sekitarnya. Imbas banjir, itu kan dari kerusakan di tempat tinggal, transportasi umum yang terhambat karena jalanan kebanjiran yang ujung-ujungnya menghambat jalannya perekonomian warga. Sebenarnya urusan banjir ini sudah sangat telak memukul citra gubernur rasa presiden. Ya namun, masih ada saja caranya yang bersangkutan ngeles dan para buzzer serta pemujanya mencari-cari kambing hitam lain. Di antaranya pasti akan mengulik janji Jokowi soal banjir akan lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Ya, itu melulu yang dijadikan perisai sama para buzzer atau pemuja Anies. Emangnya mencegah Jakarta kena banjir bukan tugas Anies? Dasar kadrun. Oke, soal banjir memang tertutupi oleh wabah corona. Anies seakan mendapat panggung baru, rajin tampil di depan publik lewat konferensi pers di Balai Kota. Kembali dipuja-puja jadi gubernur rasa presiden. Para kadrun, kampret, buzzer, pemuja, penggembira pun bersorak riuh, seakan langkah Anies lebih tepat, cepat, dan cerdas ketimbang Presiden RI. Waktu berjalan, ekonomi mulai terhambat. Bantuan sosial pun jadi pilihan untuk menolong rakyat. Ya, termasuk para kadrun, kampret, buzzer, pemuja, penggembira ini, yang saya yakin sebagian termasuk dalam golongan rakyat yang ngarepin dapat bansos. Nah, di sini mulai terbongkar sendiri bahwa kinerja Anies tak seindah kata-katanya. Banyak kasus bansos salah sasaran dan diakui sendiri oleh Anies bahwa mereka memakai data lama. Kok bisa ya? 2 tahun lebih ngurusin Jakarta ngapain aja? Dari awal soal data ini sudah kelihatan busuknya. Di bulan Desember 2019, menyombongkan persentase penduduk miskin di Jakarta terkecil saat ini, sebesar 3,42% di tahun 2019, jika jumlah penduduk Jakarta sekitar 10,5 juta jiwa. Konversi angkanya menjadi sekitar 359.100 jiwa saja. Hanya 300 ribuan ya. Tapi di bulan April 2020, Anies menyatakan bahwa masyarakat miskin di Jakarta teridentifikasi lengkap dengan jumlah 1,1 juta. Loh, kok naik? Kalau masyarakat miskin di Jakarta jumlahnya ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name, by address, karena mereka selama ini dapat bantuan dari kita.
Ajaib memang. Akhirnya urusan pembagian bansos pun amburadul. Ketidakbecusan Anies mengurus data dan duit dibongkar habis oleh para menteri Jokowi. Mereka bukan orang terbodoh versi Google. Mereka orang-orang yang diangkat jadi menteri karena Jokowi percaya pada kemampuan mereka. Pertama, Menteri Mensos Juliari Batubara yang menyatakan penyaluran bansos oleh Anies tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Juliari menemukan ada warga penerima bansos dari Kemensos sama dengan penerima bansos dari Pemprov DKI. Sementara dalam kesepakatan awal, Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengcover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI, ujar Mensos. Ini diungkap di depan rapat kerja Komisi 8 DPR RI. Kedua, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, juga mengungkap problem data penyaluran bansos, belum lagi sinkronisasi dan koordinasi. Misalnya, kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data. Bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur agak tegang. Agak saya tegur keras Pak Gubernur, papar Muhadjir. Dan ketiga, yang paling banyak menyita perhatian dan jadi bahan tertawaan para netizen berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Urusan duit ini, gimana nggak ditertawakan? Dalam konvers selalu sok pintar, bahkan berasa lebih pintar dari semua orang. Pintar di pemerintah pusat, mentang-mentang APBD Jakarta segede gaban. Para kadrun kampret buzzer pemuja penggembira pun juga ikut terbuai. Jungkir balik memuji seakan Anies lebih cocok jadi presiden ketimbang Jokowi. Sekali Sri Mulyani ngomong, semua mingkem, senyap. Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat, ujar Sri Mulyani. Orang itu bisa kerja atau tidak memang akan terbukti, terutama ketika ada kondisi bencana atau darurat, seperti saat bencana banjir dan wabah corona sekarang ini, yang benar-benar kerja. Apalagi seorang kepala daerah akan kelihatan hasil kerjanya. Ingat, hasil kerja nyata pasti tidak akan sia-sia. Sekecil apapun jenis pekerjaan itu, pasti akan membuktikan performa si kepala daerah tersebut. Kalau urusan banjir sih bukan perkara kecil sebenarnya, karena mempengaruhi hajat hidup warga Jakarta dan daerah sekitarnya. Imbas banjir, itu kan dari kerusakan di tempat tinggal, transportasi umum yang terhambat karena jalanan kebanjiran yang ujung-ujungnya menghambat jalannya perekonomian warga. Sebenarnya urusan banjir ini sudah sangat telak memukul citra gubernur rasa presiden. Ya namun, masih ada saja caranya yang bersangkutan ngeles dan para buzzer serta pemujanya mencari-cari kambing hitam lain. Di antaranya pasti akan mengulik janji Jokowi soal banjir akan lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Ya, itu melulu yang dijadikan perisai sama para buzzer atau pemuja Anies. Emangnya mencegah Jakarta kena banjir bukan tugas Anies? Dasar kadrun. Oke, soal banjir memang tertutupi oleh wabah corona. Anies seakan mendapat panggung baru, rajin tampil di depan publik lewat konferensi pers di Balai Kota. Kembali dipuja-puja jadi gubernur rasa presiden. Para kadrun, kampret, buzzer pemuja, penggembira pun bersorak riuh, seakan langkah Anies lebih tepat, cepat, dan cerdas ketimbang Presiden RI. Waktu berjalan, ekonomi mulai terhambat, bantuan sosial pun jadi pilihan untuk menolong rakyat. Ya, termasuk para kadrun kampret buzzer pemuja penggembira ini, yang saya yakin sebagian termasuk dalam golongan rakyat yang ngarepin dapat bansos. Nah, di sini mulai terbongkar sendiri bahwa kinerja Anies tak seindah kata-katanya. Banyak kasus bansos salah sasaran dan diakui sendiri oleh Anies bahwa mereka memakai data lama. Kok bisa ya? 2 tahun lebih ngurusin Jakarta ngapain aja? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.